Ini adalah cerita lebaranku. Buka puasa terakhir, tepatnya malam takbiran, aku dan keluargaku berkumpul di rumah Uti Akung. Makanan khas lebaran di keluargaku adalah opor ayam dan sambal goreng ati. Acara dilanjutkan dengan pesta kembang api. Teman-teman wajib didampingi orang tua ya. Bagus ya? A few moments later. Setelah sholat isya, aku ke masjid dekat rumah untuk menerima medali sebagai the best religious dan adik sebagai the best life skill. Setelah 2 tahun tidak ada takbiran keliling, akhirnya tahun ini aku dapat melihatnya lagi. Rasa bahagia bercampur dengan rasa haru. The next day, Pagi harinya, aku sholat Idul Fitri di sebelah rumah. Setelah itu, kami sekeluarga saling maaf-maafan. 1 hour later. Lalu, kami kembali kumpul bersama Akung Uti untuk saling bermaaf-maafan. Dengan menggunakan mobil, kami pergi ke Kopeng. Di Kopeng, adikku bermain flying fox, tetapi karena masih kecil, jadi sampai tersangkut di tengah lintasan. Tetapi adikku hebat, dia tidak menangis. Lalu dia asik di rumah kelinci. Adikku bermain dan memberi makan kelinci. Sedangkan aku asik outbound. Meski melelahkan sampai tanganku terasa sakit, tetapi aku sangat senang dan puas dapat melalui semua rintangan. The next day, Hari kedua lebaran sekitar pukul 10 pagi kami berangkat ke Tegal. Perjalanan menuju gerbang tol Boyolali sangat macet. Dengan bantuan Google Map, kami lewat jalan alternatif untuk menghindari kemacetan yang panjang. Alhamdulillah perjalanan kami di tol lancar. Namun kami sempat menemui kontraflow. Saat diberlakukan kontraflow, kami yang berjalan dari arah Jogja hanya diberi 1 jalur saja. Dari Jogja ke Tegal melalui jalan tol biasanya hanya kita tempuh selama 3 jam saja. Tetapi kali ini kita tempuh dalam waktu 8 jam. later. Di Tegal, aku berkumpul dengan saudara-saudaraku di rumah Eyang. Kalau ke Tegal, teman-teman dapat mencoba banyak kuliner. Ada sate kambing Balibul atau bawah 5 bulan. Rasanya enak dan empuk. Sate ayamnya juga besar-besar. Ada juga soto tauco yang daging sapinya melimpah. Nasi lengko, kupat bongkok, kupat gelabek. Tapi aku kurang suka dengan keempatnya. Yang paling aku suka adalah tahu aci. Tapi antriannya sangat panjang. Saat di Tegal, aku juga sempat bermain di Trans Studio Tegal. Aku berada di Tegal selama 4 hari. The next day, Sebelum pulang, aku tidak lupa membeli tahu aci kesukaanku. Aku dan keluargaku menyempatkan diri mampir di Semarang. Alhamdulillah, perjalanan di tol Tegal Semarang lancar. Selama perjalanan di tol Tegal Semarang, kami disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat indah. Kami dapat melihat pelabuhan dan laut dari kejauhan, dan juga melewati jalan berkelok. Mama dan Papa mengajakku wisata religi di Masjid Agung Jawa Tengah yang ada di Semarang. Alhamdulillah, kami berkesempatan melaksanakan sholat Jumat di sana. Di Masjid Agung Jawa Tengah terdapat payung besar hidrolik seperti yang ada di Masjid Nabawi di Madinah. Di sana juga ada miniatur Ka'bah.
Sebenarnya di sana juga ada Menara Al-Husna, tetapi sayangnya saat aku ke sana sedang ditutup. Setelah puas berkeliling MAJT, kami pun melanjutkan perjalanan ke hotel. Mama dan Papa sengaja memesan hotel yang ada di Semarang Atas agar udaranya tidak terlalu panas. Sambil menunggu Papa check-in, kami mendinginkan tenggorokan dengan minuman dingin. Setelah istirahat sebentar, aku dan adikku langsung menuju kolam renang. Malam harinya kami memesan nasi goreng babat Pak Karmin Bro. Pagi harinya kami sarapan di hotel. Mama Papa membiarkan aku memilih dan mengambil makanan yang tersedia di hotel. Hanya saja mereka berpesan, kalau mengambil harus dihabiskan agar tidak mubazir. Karena hidangan sangat banyak terkadang membuatku lapar mata. Later. Kami check out dari hotel pukul 12, lalu melanjutkan perjalanan ke Jogja. Namun ternyata gerbang tol Jatingaleh sudah ditutup karena diberlakukannya one way. One way adalah semua jalur tol dibuka untuk satu arah, yaitu dari Jogja ke Jakarta. Meski begitu, rasa bahagia dan bersyukur tahun ini bisa mudik membuat kami tetap bahagia menghadapinya. Setelah melewati jalan menanjak dan berliku-liku, akhirnya kami sampai di gerbang tol Ungaran. Dan alhamdulillah masih dibuka. Alhamdulillah perjalanan selanjutnya lancar dan kami sampai di Jogja sekitar pukul 4 sore.